sini saya akan membahas Superlab 1 ya teman-teman. Di sini terdapat instruksinya dan dibagi menjadi beberapa part ya teman-teman. Di sini sampai part 8. Oke. Kita akan membahas yaitu VLAN dan trunking, terdapat port flash dan router on stick, lalu terdapat switch virtual interface atau SVI dan DHCP server, dan kita akan menggunakan routingnya OSPF. Di sini ada access list dan DNS server serta web server teman-teman. Nah, oke. Untuk instruction di sini part 1 kita akan mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch teman-teman. Nah, di sini untuk topologinya ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi hostname terlebih dahulu teman-teman. Kita mulai dari switch 4. Nah, di sini kita memakainya CLI ya teman-teman. Karena untuk yang GUI kita sudah disable. Oke, kita masuk ke enable mode ya teman-teman. Di sini kita ke configuration mode dan kita berikan hostname yaitu switch 4. Lalu kita masukkan enable secret yaitu SID. Nah, oke. Kita ke router 2. Kita enable conf hostname yaitu RTR2, lalu enable secret SID. Oke, kita ke router 1. Enable conf hostname RTR1, enable secret SID. Oke. Lalu host RTR 3 dan kita enable secret SID. Oke. Kita ke switch 3. Enable secret SID ya teman-teman. Oke, jika kita lanjut switch 2 ya teman-teman. Enable host switch 2 SID. Dan kita ubah pada MLS juga dengan ini adalah multi layer switch ya teman-teman. Terus MLS 2 enable SIG SID. Oke. Host MLS 1 enable SIG SID. Oke teman-teman, kita coba lihat cek resultnya ya. Di sini untuk MLS 1 ini sudah checklist enable secret dan hostname. Untuk MLS 2 juga sudah, router 1 sudah, router 2 hostname-nya itu salah, router 2. Oke, kita rubah lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah checklist semua kecuali router 2 yaitu hostname-nya tadi salah mungkin. Nah, itu R-nya ada 2 teman-teman. RTR 2. Nice. Oke.
Kita cek lagi. Mungkin sudah ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke dalam part 2, yaitu kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan trunking pada MLS2 dan switch 4 teman-teman. Oke, untuk langkah pertama buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, di sini itu terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 teman-teman. Oke, di sini juga disuruh konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke. Lalu konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN dan set DNS-nya menjadi 192.168.90.2. Oke, ini adalah IP dari masing-masing VLAN, yaitu VLAN 10 192.168.10.0. Tahu networknya teman-teman. Untuk VLAN 20 itu 20.0, VLAN 30 30.0 teman-teman. Oke, kita mulai switch 4 ya teman-teman. Oke, di sini sudah masuk ke dalam configuration mode. Kita bikin VLAN terlebih dahulu teman-teman. VLAN 10. Kita namakan VLAN 10. Kita bikin VLAN 20. Begitupun sampai VLAN 30 ya teman-teman. Oke, VLAN 30. VLAN 30 dan 6 VLAN 30. Oh sorry. Oke, yang selanjutnya kita akan konfigurasikan atau kita akan menjadikan mode akses ya teman-teman untuk masing-masing VLAN tersebut. Oke, kita ke interface RAFA 0/2 sampai 3. Oke, untuk interface ini itu mengarah ke 0 sampai 3, berarti interface ke VLAN 10 teman-teman. Ini ya teman-teman. Oke. Kita langsung switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, dan kita akan melakukan spanning tree teman-teman. Kita ketikkan SPA PO aja. Oke, kita lakukan sama pada VLAN 20 dan 30 teman-teman. Oke, kita langsung saja, yaitu interface RAFA 0/4 sampai 5. Oke, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 SPA PO. Oke, kita masuk ke interface RAFA 0/6 sampai 7 yang mengarah ke VLAN 30 teman-teman. 0/7 kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, di sini kita SPAPO ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan ke MLS2 ya teman-teman, atau multi layer. Di sini kita akan mengkonfigurasikan juga sama, kita membuat VLAN 10 sampai 30. Sebentar, VLAN 20. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 30. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface RAFA 0/2 sampai 3 ya teman-teman. Kita switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kita SPAPO juga atau spanning tree. Nah, di sini kita tidak mengkonfigurasikan ke VLAN 20 teman-teman. Nah, VLAN 20 ini nantinya kita akan DHCP melalui switch ya teman-teman.
melalui MLS ini. Oke. Selanjutnya kita ke interface RA FA 0/2. Berarti tadi 4 sampai 5. Oke, kita switch port akses. Switch port akses VLAN 30 teman-teman. Karena di sini tidak ada yang marah ke VLAN 20 teman-teman. Jadi kita langsung ke 30. Selanjutnya kita SPA-PO. Oke. Nah, pada switch 4 kita arah ke MLS ya teman-teman, karena di sini kita akan melakukan konfigurasi trunking. Oke. Kita masuk ke interface FA 0/1, kita switch port mode trunk, dan kita akan mengetrangkan semua VLAN 10 sampai 30 teman-teman. Jadi komennya yaitu switch port trunk VLAN switch port trunk VLAN allow all VLAN 10 sampai 30 teman-teman. Oke. Di sini. Nah, oke. Sip. Lalu pada MLS 2-nya kita juga akan konfigurasikan interface FA 0/1-nya teman-teman. Support mode trunk. Karena di sini kita perlu masuk ke dalam encapsulation terlebih dahulu. Switchport mode di sini kita masuk switchport trunk encapsulation .1Q. Oke, enter, dan kita baru bisa switchport mode trunk. Nah, kita masuk ke interface VLAN 10. Oke, karena kita akan melakukan konfigurasi IP-nya ya teman-teman, atau kita akan menambahkan IP address-nya untuk setiap VLAN. Kita masukkan IP add, yaitu sesuai ya teman-teman. Ini karena VLAN 10 kita masukkan IP dari VLAN 10, yaitu 168.10.1 teman-teman, dan subnet masknya 255.255.0. Begitupun kita lakukan pada VLAN 20 dan 30 teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yaitu DHCP ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kita ketik saja langsung IP DHCP pool pada MLS 2 ya teman-teman. Di sini yaitu VLAN 10. IP DHCP pool, atau kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN 10. Oke, di sini harus sesuai nama yang tadi sudah kita konfigurasikan ya teman-teman pada VLAN. Oke, kita lanjut. Kita masukkan networknya teman-teman. Di sini 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.0. Oke. Di sini kita lanjut untuk default router. Nah, untuk default router ini menggunakan IP 192.168.10.1 ya teman-teman. Oke. Dan DNS servernya kita gunakan yang sudah ditentukan oleh ini SID, yaitu
168.90.2 dan kita lakukan pada VLAN 20 dan 30. Oke, kita ganti 20. Oh sorry, kita harus exit terlebih dahulu. Oke, kita masukkan networknya ya teman-teman, sama 20.0. Ini pakai koma, sorry mama 0. Komputer terus 92.168.20.1 DNS server. Oke, kita lakukan pada LAN 30 teman-teman. Kita ganti networknya 10, 30 juga. Oke, sip. Kita exit ya teman-teman. Oke, kita lihat cek result. Nah, di sini untuk MLS2 itu sudah terchecklist semua untuk full VLAN 10 sampai 30 teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal exclude addressnya atau pengecualian IP address, karena untuk IP yang digunakan pada MLS2 ini akan digunakan di HCP server teman-teman. Oke, sekarang kita melakukan konfigurasi pengecualian IP pada MLS2. Kita masukkan perintah IP DHCP excluded address teman-teman. Lalu kita masukkan IP-nya T1 ya teman-teman. Oke, begitupun 20.1 dan 30.1. Oke, kita lihat pada cek result. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi pada MLS2-nya. Dan kita coba akan cek pada masing-masing VLAN ya teman-teman untuk mendapatkan IP DHCP. Kita masuk ke PC 4, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, di sini terdapat DHCP request successful ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi dari part 2 ini, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS2 dan switch 4. Dan kita akan lanjut ke part 3 ya teman-teman, yaitu kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan trunking lagi pada ML1, switch 1 dan switch 2 teman-teman. Nah, ini untuk topologinya di sini teman-teman. Oke, sorry. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Kita enable tadi passwordnya SID ya teman-teman. Kita masuk ke configuration mode di sini. Oke, kita seperti biasa ya teman-teman, untuk langkah pertama kita akan membuat VLAN. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3 seperti biasa, 3 VLAN untuk switch 1 ya teman-teman. Untuk VLAN pertama itu VLAN 40, 50 dan 60 teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi VLAN. Nah, di sini kita masuk ke VLAN 40 dengan nama VLAN 40. Sorry, VLAN 50 dengan nama VLAN 50. Oke teman-teman, sini sudah ya teman-teman. Untuk VLAN-nya kita akan masuk ke dalam interface VLAN 40, yaitu interface 0/2 sampai 0/4 teman-teman.
kita masuk ke dalam range FA 0/2 sampai 4. Oke, kita masuk switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10 VLAN 40 ya teman-teman. Kita lakukan SPA/PO juga. Oke, nah kita lakukan sama pada VLAN 50 dan 60 teman-teman. Oke, kita ke interface RAFA, berarti tadi 0/5 sampai 6 teman-teman. Kita switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Jika sudah, kita SPA/PO juga dan masuk ke interface RAFA 0/7 sampai 8. Kita switch port mode akses dan switch port akses VLAN 60. Oke, kita SPA PO juga. Oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan konfigurasi pada switch 1 ya teman-teman. Oke, ini switch 1 sudah terchecklist semuanya teman-teman. Jadi kita lanjut ke switch 2. Oke, kita lanjut pada switch 2 teman-teman. Enable ID config, dan kita bikin VLAN juga. Di sini terdapat VLAN 60 dan 70 teman-teman. Oke, VLAN 60 sama VLAN 60, VLAN 70 sama VLAN 70 teman-teman. Jika sudah, kita masuk ke interface RAFA 0/8. Kita masuk ke mana ini, 0/2 sampai 3 teman-teman. Oke, switch mode akses, switch port akses VLAN 60 SPA PO. Nah, di sini untuk VLAN 70 itu menggunakan 4 sampai 6 kayaknya ini. Oke, benar. 4 sampai 6. Oke, kita interface RAFA 0/4 sampai 6. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 70 SPA PO. Oke, di sini kita coba cek result. Pada switch 2 itu sudah konfigurasi ya teman-teman, atau sudah terchecklist semuanya. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada MLS satunya seperti biasa teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam configuration mode, lalu kita bikin VLAN VLAN 40 sampai 70 teman-teman, karena pada MLS ini mencakup 2 switch, yaitu switch 1 dan switch 2 ya teman-teman, yang terdiri dari VLAN 40 sampai 70. Oke, kita ketik terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan memberikan masing-masing VLAN dengan IP yang sudah ditentukan ya teman-teman. Kita masuk ke dalam interface VLAN 40.
kita berikan IP address 192.168.40.1.65.0. Oke, kita lakukan juga pada interface VLAN 50 IP address 192.168.1.50.1. Sorry. No. Oke teman-teman, di sini sudah saya konfigurasikan untuk masing-masing VLAN dan sudah saya berikan IP-nya. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi terang pada switch 1. Kita exit dan kita masuk ke dalam interface FA LC1 yang mengarah ke MLS1 ya teman-teman. Oke, port terang, switchboard terang, VLAN 40 sampai 60 teman-teman. Oke, ini sudah kita lakukan pada switch 2. Oke, sip. Kita konfigurasikan untuk di MLS nya juga ya teman-teman. Oke, mengarah ke Ethernet 01 dan 02. Support mode terang. Di sini disuruh untuk encapsulation terlebih dahulu. Tujuan Q, kita berikut mode terang. Oke, kita ke 02. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan melakukan konfigurasi DHCP ya teman-teman pada MLS1. Kita langsung saja interface VLAN 10 teman-teman. Oh sorry, kita IP DHCP full VLAN 10. VLAN 40 terlebih dahulu. Sorry. Oke, selanjutnya kita masukkan networknya teman-teman, yaitu 192.168.40.0 dan 115.155.0 ya teman-teman. Oke, default router kita 192.168.40.1. Oke, DNS servernya kita menggunakan 90.2 teman-teman. Oke, kita lakukan sama pada VLAN 50 sampai 70 teman-teman.
Oke teman-teman, di sini sudah kita konfigurasikan untuk IP DHCP-nya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek untuk mana tadi MLS satunya. Oke, ini MLS 1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah terchecklist semua. Sekarang kita konfigurasikan biasa pengecualian IP ya teman-teman, agar tidak bisa dipakai oleh user lain. Oke, masuk ke dalam MLS 1, kita exit dan kita IP DHCP exclude. Nah, kita masukkan IP-nya teman-teman, 192.168.40.1 teman-teman, pun seterusnya teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman, coba cek. Oke, kita sudah, dan kita cek lagi ya teman-teman untuk VLAN 40-nya. Kita coba request IP DHCP-nya. Oke, di sini terdapat DHCP request successful ya teman-teman, yang artinya untuk konfigurasi dari part 3 ini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba lihat pada VLAN 50. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Otomatis pada VLAN 60 dan 70 itu sudah bisa ya teman-teman. Oke, sip. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 4 ya teman-teman. Di sini masih mengkonfigurasikan VLAN dan trunking ya teman-teman, pada router 3 dan switch 3. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 3 nya teman-teman. Oke, config, lalu kita akan membuat VLAN. Di sini terdapat dua VLAN, yaitu VLAN 80 dan VLAN 90 teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, VLAN 80 dengan nama VLAN 80, VLAN 90 dengan nama VLAN 90. Oke. Oke, di sini keterangannya untuk server itu kita konfigurasi manual ya teman-teman, tidak menggunakan DHCP server atau IP otomatis. Oke, di sini kita masuk ke interface RAFA 0 berapa nih untuk yang VLAN 80 0/1 sampai 3. Oke, kita switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 80 teman-teman. Lalu kita SPAPO juga, dan kita ke interface RAFA 4-5 teman-teman, 0/4 sampai 5. Kita langsung ke switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 90 teman-teman. Kita SPAPO juga. Oke, jika sudah, kita menuju ke router 3 teman-teman untuk memberikan IP-nya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam interface Gigabit 0/1 teman-teman. Gigabit 0/1. Oke, sebentar. Di sini kita no shutdown. Dan kita akan masuk ke dalam sub interface ya teman-teman, untuk masuk ke dalam VLAN 80. Kita masuk ke dalam interface Gigabit 0/1.80. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam sub interface dari VLAN 80 teman-teman.
Selanjutnya kita encapsulation.1q terlebih dahulu. Oke, .1q 80. Oke, lalu kita berikan IP address 192.168.80.1.5.0 teman-teman. Oke, dan kita juga masuk ke dalam interface atau sub interface dari VLAN 90 teman-teman. .1q 90. Kita berikan IP 90.1. Oke, kita cek result terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk router 3. Nah, di sini untuk gigabit 0/1.90 itu sudah ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita kurang pada IP DHCP-nya teman-teman. Oke, kita masukkan IP DHCP-nya. Sebentar. Kita interface VLAN 80 teman-teman. Kita berikan kita exit, kita IP DHCP full VLAN 80. Nah, ini kita masukkan netbooknya 192.168.80.0.255.255.255.0 dan default router itu kita 192.168.80.1 ya teman-teman. Lalu DNS server kita 192.168.90.2. Oke. Di sini kita untuk IP DHCP kita berikan pada hanya untuk VLAN 80 saja teman-teman, karena untuk VLAN 90 itu kita manual ya teman-teman. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba cek ya teman-teman. Karena di sini kita belum terang ya teman-teman. Kita masuk ke dalam SWITCH 3, kita belum konfigurasi terang teman-teman. Interface FA0/6, switchport mode terang, switchport terang all VLAN 80 sampai 90. Spasi. Oke, di sini perlu terang apa enggak ya ini? Exit interface keyword 01. Oke, kita coba request ya teman-teman. Kita ulangi. Oke, di sini DHCP request successful. Sekarang kita akan konfigurasi manual pada servernya ya teman-teman. Kita IP kita 192.168.90.3 teman-teman. Oke, default gateway-nya 192.168.90.1 atau 11 dan DNS-nya itu 192.168.90.2.
90.2 teman-teman. Oke, kita lakukan pada server 2 juga teman-teman. Oke teman-teman, kita coba cek untuk router 3 ya teman-teman, atau switch 3 nya mana ini. Oke. Di sini sudah semua, sudah terchecklist semua teman-teman. Server ya, ini server sudah. Oke, sekarang kita mungkin bisa lanjut ke ke part 5 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut ke part 5, yaitu kita akan mengkonfigurasikan IP address pada masing-masing router ya teman-teman. Oke, di sini sudah tertera untuk IP-nya ya teman-teman. Kita kecilin dulu saja. Oke, untuk router 3 kita masuk ke dalam konfigurasi mode. Kita masuk ke dalam interface Gigabit 0/0 ya teman-teman. Oke, kita no shutdown terlebih dahulu dan kita beri IP address 192 IP-nya yaitu 10.10.10.6 dan subnet masnya 255.255.255/30 itu berarti 252 teman-teman. Oke, jika sudah kita ke router 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita enable SID lalu kita masuk ke interface Gigabit 0/1 yang mengarah ke router 3 ya. No shutdown. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau untuk kabelnya. Kita beri IP address 10.10.5/255.255.255.252. Oke, lanjut yang mengarah ke router 2 teman-teman. Kita ke interface Gigabit 0/0. Kita beri atau kita no shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Kita beri IP langsung 10.10.10.1 Oke, kita langsung ke router 2. Router 2 kita enable SID conf lalu kita masuk ke dalam interface Gigabit 0/1. Kita no shutdown dan kita beri IP address 10.10.10.10.2 dengan subnet kelas 255.255.255.252. Oke, selanjutnya kita ke interface Gigabit 0/2 yang mengarah ke MLS 1 teman-teman. Oke, kita no shutdown. Oke, kita beri IP address 10.10.10.13 1. Oke, dan kita belum ke 0/0 yang mengarah ke MLS 2 teman-teman. 0/0 lalu no shutdown, kita beri IP address 10.10.10.9. Oke ya teman-teman, sekarang kita masuk ke MLS nya teman-teman. Untuk yang mengarah ke router 2 ini untuk MLS 1
enable SID, kita Ctrl T dan kita masuk ke interface XA0-3 dan kita akan mematikan mode switch port, no switch port. Oke, baru kita bisa beri IP ya teman-teman. 10.10.10.14 252. Oh, kita kurang menambahkan IP address. Oke, sip. Lakukan pada MLS 2 juga teman. Oke, berarti kita mengarah ke interface enable interface FA0/6, kita no switch port, lalu beri IP address 10.10.10.10. Oke teman-teman, oke kita sip, kita coba cek result. Oke, di sini untuk MLS 2 sudah terchecklist semua ya teman-teman. Oke, jadi kita tinggal konfigurasi OSPF nya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke part. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 6, yaitu kita akan mengkonfigurasikan OSPF pada keseluruhan router ya teman-teman. Oke, kita mulai dari router 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita coba masuk ke dalam enable privilege mode, kita langsung ke conf T. Oke, nah jadi di sini itu kan terdapat dua network ya teman-teman. Nah, untuk yang mengarah ke router 1 itu menggunakan network 10.5 teman-teman. Sedangkan pada router 3 tersebut itu menggunakan 10.6. Oke, sini saya masuk ke dalam router OSPF. Dan di sini terdapat ketentuan kita menggunakan ID untuk OSPF 1 teman-teman. Jadi kita OSPF 1 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan mempromosikan atau meng-add advertise network ya teman-teman. Advertise. Nah, oke. Nah, network kita menggunakan network 10.10.10.4 karena sini tuh networknya atau range network itu 5 sampai 6 teman-teman. Jadi kita ambil yang bawahnya saja, tidak mungkin kan di atasnya teman-teman. Lalu kita masukkan wildcard yaitu 0.0.3 karena sini slash 30 teman-teman. Lalu kita masukkan area yaitu 0 saja. Oke. Nah, di sini kan sudah kita mempromosikan network yang ada di router 3 dan router 1 teman-teman. Sekarang kita akan mempromosikan juga atau mengadvertise network dari VLAN-nya ini teman-teman. Oke, kita ganti saja untuk IP-nya itu 192.168.80.0. Sini wildcard-nya kita ganti menjadi 255. Sorry. 255 untuk area tetap 0. Oke, kita VLAN 90 juga. Oke, jika sudah kita ke router 1 teman-teman. Oke, enable ID. Oke, untuk router 1 kita masuk ke dalam configuration mode. Jadi di sini kita router OSPF 1. Lalu kita mempromosikan network yaitu 10.10.10.4 atau network yang ada di
router 3 ya teman-teman, dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Oke, jika sudah, kita coba promosikan network yang akan mengarah ke router 2 teman-teman. Oke, di sini kita masukkan network dan 10.0 teman-teman. Karena di sini range IP-nya itu 1 sampai 2 teman-teman. Jadi kita pakainya 10.0. Oke, masih tetap. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk router 2 ya teman-teman. Router 2 kita yang mengarah pada sebentar, kita ke RTS 1 terlebih dahulu teman-teman. Ke OSPF 1, lalu kita promosikan networknya juga 10.10.10.0, lalu wildcardnya ke area song teman-teman. Oke, nah jika sudah, kita juga akan mempromosikan network yang mengarah ke MLS 1 teman-teman, yaitu di sini untuk range IP-nya 13 sampai 14. Pasti kita mengambil itu ya teman-teman, di bawahnya 13 yaitu 12 teman-teman. Oke, kita add terlebih dahulu dan kita promosikan untuk yang 12 ya teman-teman, 10.10.12. Oke, titik 10.12.0. Oke, selanjutnya kita juga promosikan yang mengarah ke MLS 2 teman-teman, ini yaitu kita pasti 10.10.8 teman-teman. Oke, kita sudah semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan pada MLS 1 teman-teman. Oke, MLS 1 kita masuk conft, lalu sebelum kita melakukan konfigurasi router atau routing OSPF, kita perlu memasukkan command IP routing pada multi layer switch ya teman-teman. Kita baru bisa memasukkan router OSPF 1. Nah, kita promosikan network yaitu 10.10.10.12 teman-teman. 0.0.0.3, lalu area kosong. Oke. Oke, di sini kita sudah menambahkan network untuk yang mengarah ke router 2 teman-teman. Selanjutnya kita advertise VLAN 40 sampai 70 teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja tambahkan IP-nya yaitu 192.168.40.0 networknya teman-teman. Lalu tidak bisa untuk 255 karena slash 24. Oke, kita lakukan juga untuk P50 sampai 70 teman-teman. Oke, di sini sudah kita promosikan ya teman-teman. Selanjutnya kita ke MLS 2 teman-teman. Oke, label SID conft. Lalu untuk MLS 2 juga kita perlu untuk IP routing terlebih dahulu. Routing baru kita router OSPF 1. Lalu kita promosikan network yaitu 10.10.10.8
wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Oke, yang selanjutnya kita promosikan juga untuk masing-masing VLAN ya teman-teman. Oke, kita masukkan untuk 10.0 areanya 255. Oke, lalu 30 teman-teman. Oke, sip. Oke, kita coba cek koneksi ya teman-teman, dari VLAN 10 ke VLAN 10 teman-teman. Oke, kita ulangi teman-teman. Oh sorry, di sini belum mendapatkan itu IP-nya. Nah, dari VLAN 20 ke VLAN 40. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman, dari PC 4 dan PC 10. Oke, kita lanjut ke part 7 untuk konfigurasi DNS dan web server teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke part yang 7 ya teman-teman. Kita akan melakukan konfigurasi domain name server dan web server teman-teman. Kita disuruh mengonfigurasikan pada server 1. Oke, masuk ke dalam server 1, lalu kita ke benar. Oke, lalu kita ke service, dan di sini dipastikan untuk on semua ya teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam DNS. Oke, kita on-kan terlebih dahulu DNS-nya, dan untuk record kita masukkan nama akademi sekolahan.id. Oke, kita ketik aja teman-teman, nggak bisa di copy. akademi.sekolahan.id teman-teman. Oke, untuk IP-nya yaitu 192.168.90.3 teman-teman. Jika sudah, kita add ID. Oke, di sini untuk record sudah, kita ke CNAME. Kita CNAME, kita buat www.akademi.sekolahan.id. Lanjut, kita di sini ke akademi sekolahan.id teman-teman. Oke, ini sudah ADD ya teman-teman. Kita masuk ke index HTML. Nah, di sini kita ubah ya teman-teman, welcome to packet tracer, kita ubah menjadi welcome to sekolahan ID teman-teman. sekolahan.id. Oke, kita save, kita yes. Oke, jika sudah, kita ke web server. Oh sorry, jadi kita bisa masuk ke dalam server 2 teman-teman untuk konfigurasikan web servernya. Oke,
coba untuk PC 222 ya teman-teman. Di sini sudah mendapatkan IP, dan coba kita untuk command prompt, dan kita ping ke www.akademi.sekolahan.id. Oke teman-teman, kita masuk ke part 8. Kita akan konfigurasikan akses list ya teman-teman, atau konfigurasi yang terakhir. Oke, kita masuk ke akses list satu-satu. Tunai, karena ini kita akan memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server teman-teman. Lalu kita masuk IP 192.168.10.0 dengan wildcard 0.0.0.255. Lalu IP yang akan kita tuju 192.168.10.0 0.0.0.255. Oke, kita lakukan juga untuk yang VLAN 60. Oke, jika sudah kita masuk ke interface gigabit 0/1.90 teman-teman. Lalu kita IP akses group 11 out. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah melakukan konfigurasi akses list ya teman-teman. Jadi di sini untuk completionnya itu sudah 100%. Kita coba cek result. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk semua konfigurasi lengkap dari SuperLab 1. Oke, kita bisa tutup saja untuk materi SuperLab 1. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.